Pagi hari setelah Kenan pergi, Norah meminta pada anggota polisi untuk menghubungi ayahnya. Tak butuh waktu lama, pria parubaya dengan perut besar segera datang ke kantor polisi. Begitu mendengar kabar putrinya berada di sini. Apa yang terjadi? Kupikir kamu bersama Arka, tapi kenapa kamu berakhir di sini? Ayah, tolong cari cara untuk melepaskanku. Hubungi semua koneksimu di kepolisian dan bebaskan aku dari sini. Aku lebih baik pergi ke luar negeri daripada di penjara. Tenang dulu dan katakan apa yang terjadi. Norah menceritakan semuanya ketika ia gagal merusak wajah Norah dan justru membakar suaminya. Ia juga bercerita perjanjian yang telah ia sepakati dengan Kelvin hingga membuat ia berakhir di penjara sekarang. Wajah ayah Norah menjadi sepucat hantu begitu mendengar hal itu. Jadi kamu telah menyinggung Kelvin Wilson? Bukan dia, aku hanya bermusuhan dengan Elisa yang merupakan mantan istri Arka. Tetap saja dia sekarang adalah wanita Kelvin dan telah melahirkan anaknya. Kamu seharusnya tidak bermain-main dengannya. Aku tak akan melakukannya lagi dan telah mempelajari kesalahanku. Jadi tolong lakukan cara apapun untuk mengeluarkanku dari sini. Pria itu menggeleng. Tidak, aku tak akan ikut campur masalah antara dirimu dan Kelvin. Masa depan adik laki-lakimu harus aku amankan. Tidak masalah jika aku membiarkanmu di penjara selama 5 tahun. Itu lebih baik daripada Kelvin menargetkan perusahaan dan membuat kami bangkrut. Norah tertegun, wajahnya menjadi kaku melihat ayahnya tidak bersedia untuk membantunya. Ayah, aku akan berusaha 32 tahun begitu keluar dari sini. Tak akan ada keluarga kalangan atas yang akan bersedia menjadikanku menantu karena memiliki catatan kriminal. Kamu sudah menikah dengan Arka, tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal itu. Norah, bertahanlah selama 5 tahun di penjara. Setidaknya kamu akan tetap menjadi putri orang kaya jika keluar nanti. Tapi jika aku ikut menyinggung Kelvin, maka itu akan berakhir untuk kita. Setelah mengatakan itu, ayah Norah segera keluar dari ruang pertemuan, meninggalkan Norah yang pucat. Ia harus menerima nasib pahit telah ditinggalkan oleh keluarganya sendiri. Setelah ayahnya pergi, seorang anggota polisi masuk ke ruang pertemuan. Norah, pengacara suamimu ingin bertemu denganmu. Wajah Norah kembali bersinar. Arka pasti telah menyewa pengacara untuk membelaku di pengadilan. Ternyata ia masih peduli denganku dan tidak meninggalkanku seperti yang dilakukan ayah. Norah menunggu pengacara masuk ke ruang pertemuan dengan antusias. Ia bahkan tersenyum lebar untuk menyambutnya. Apa kamu datang untuk membelaku? Pengacara itu mengeluarkan dokumen dari tasnya. Ini adalah berkas perceraian kalian. Tuan Arka ingin agar kamu menandatanganinya. Wajah Norah kembali memucat. Ia tidak menyangka dirinya akan ditinggalkan sekali lagi. Aku tidak akan menandatanganinya. Semalam ia mengatakan tak akan menceraikanku dan akan menyeretku jatuh ke dasar bersama. Lalu kenapa ia ingin cuci tangan sekarang? Katakan padanya bahwa aku tak akan menceraikannya dan mari kita jatuh ke dasar bersama. Dia harus menerima nasib memiliki istri seorang kriminal. Pengacara menatap Norah dengan tatapan yang aneh, seolah ia sedang melihat wanita dengan kelainan jiwa. Bahkan jika kamu tidak ingin menandatangani ini, kami masih bisa melakukan pengajuan perceraian ke pengadilan. Setelah apa yang kamu lakukan semalam dengan membuat klienku menderita luka bakar, maka aku yakin pengadilan akan mengabulkan perceraian kalian. Pengacara itu berdiri dan merapihkan kembali dokumennya sambil melirik wajah wanita di depannya yang tampak mengerikan karena riasan luntur di wajahnya bahkan belum dibersihkan dengan benar. Oh ya,
aku akan memberitahumu bahwa Tuan Arka sekarang tengah mengajukan gugatan atas luka bakar yang ia derita. Pengacara pergi meninggalkan Norah yang tercengang. Wanita itu lalu mengamuk dan memukul-mukul meja dengan keras sambil berteriak seperti wanita gila. Ia baru berhenti saat petugas polisi kembali mengamankannya dan memasukkannya kembali ke dalam penjara. Di rumah besar keluarga Kelvin, Elisa terkejut dengan peserta tambahan yang tidur di ranjang sama dengan dirinya. Tak hanya itu, pria itu telah memeluk dengan erat dan melingkarkan kaki panjangnya yang berada di atas pinggulnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Elisa begitu membuka mata. Ini kamar putraku. Jadi kenapa aku tidak boleh tidur di sini? Jawab Kelvin dengan suara yang serak. Aku baru tidur 3 jam yang lalu. Ayo kita tidur lagi, kata Kelvin sambil menarik wanita itu kembali ke pelukannya. Efren di mana? Apa kamu menindihnya? Tanya Elisa sambil mendorong mundur tubuh Kelvin. Ia ingat tidur di ranjang bersama putranya. Namun kenapa sekarang Efren tak ada di ranjang ini? Ranjang Efren sangat kecil dan hanya muat untuk 2 orang dengan posisi tidur yang terbatas. Namun dengan kedatangan Kelvin yang menyusup, Elisa yakin putranya tak akan memiliki tempat. Kedua orang itu bangun dari ranjang dan kini melihat Efren telah tidur di bawah tempat tidur, tepatnya di atas karpet bulu yang tebal. Apa kamu yang menaruhnya di bawah? Kenapa kamu begitu kejam dengan putramu sendiri? Tanya Elisa kesal. Meski matras bulu sangat tebal dan hangat, namun tetap saja sangat kejam membiarkan putranya tidur sendiri di bawah, sementara ranjangnya yang nyaman telah dijajah oleh kedua orang tuanya. Aku tidak memindahkannya. Semalam saat aku masuk ke kamar, aku ingat dengan betul menyusup tidur di antara kalian berdua. Lalu bagaimana kamu akan menjelaskan tentang ini? Tanya Elisa sambil menunjuk Efren yang berada di bawah ranjang. Mami, jangan menyalahkan Daddy. Semalam tidur di antara kalian berdua membuatku merasa gerah, jadi aku pindah ke bawah, jawab Efren yang terbangun karena mendengar keributan. Efren terbangun semalam karena ia merasa sempit dan tak bisa bergerak. Tak hanya itu, ia juga merasa panas karena tidur berhimpitan dengan kedua orang tuanya. Saat ini pintu kamar terbuka. Lily masuk dengan Diana karena ingin melihat apakah Efren sudah bangun. Namun mereka tertegun begitu melihat pemandangan di dalamnya. Elisa dan Kelvin masih duduk di atas ranjang, sementara Efren masih berbaring di atas karpet bulu. Lily bisa menebak apa yang telah terjadi sebelumnya. Diana, ganti ranjang anak-anak untuk Efren dengan ranjang berukuran besar. Baik, Nyonya. Elisa sangat malu hingga wajahnya memerah. Ia memelototi pria di depannya dengan tatapan belati. Namun Kelvin hanya menguap tanpa rasa bersalah. Efren menyeringai. Ia sangat bahagia kedua orang tuanya semalam tidur bersama dirinya untuk pertama kali. Sekarang setelah neneknya meminta ranjang yang lebar, maka dia akan menghabiskan lebih banyak malam untuk tidur dengan kedua orang tuanya. Jika ranjangku diubah ke ukuran yang lebih besar, maka kalian akan tidur denganku setiap malam, kan? Tanya Efren dengan antusias. Kelvin mengangguk sementara Elisa menggeleng. Iya, tidak. Dua suara itu datang bersamaan, membuat Efren bingung dan menoleh antara ayah dan ibunya. Kamu sudah besar dan memiliki kamar sendiri, jadi kamu harus belajar untuk tidur di kamar sendiri. Mami hanya akan menemanimu sesekali, terang Elisa. Wajah Efren segera ditekuk dan bibirnya mengerucut ke depan. Kamu seharusnya tidak mengatakan hal itu. Biarkan dia tidur dengan orang tuanya selama beberapa saat. Dia belum pernah merasakan tidur dengan keluarga lengkap.
Dedi benar, aku belum pernah tidur bersama dengan keluarga yang lengkap. Elisa memutar bola matanya pada pria tak tahu malu yang sedang memanfaatkan kelemahan putranya sendiri untuk mengambil keuntungan. Jika ia menuruti pria ini, maka suatu hari ia akan menjadi tamak dan tak hanya meminta tidur bersama, tapi mendesak Efren untuk meminta adik. Kita bisa tidur menemanimu secara bergantian, tapi tidak untuk tidur bertiga. Dua pria itu cemberut bersamaan, membuat mereka semakin mirip satu sama lain. Elisa hampir tertawa melihat itu. Ia segera keluar dari ruangan untuk menuju ke kamarnya sendiri karena ingin mempertahankan ekspresi tegasnya. Setelah sarapan, Kelvin menghampiri neneknya dan Elisa yang telah merangkai bunga di ruang tengah, sementara Efren sedang belajar catur dengan kakeknya tak jauh dari kedua wanita itu. Pemandangan itu membuat rumah yang selama ini selalu sepi dan membosankan kini tampak hangat dan hidup. Aku dengar apa yang terjadi semalam. Kenapa kamu membiarkan orang lain bergerak lebih cepat untuk menyelamatkan Elisa? Kata Lilih begitu Kelvin duduk. Sungguh tidak tahu malu. Kamu membiarkan orang lain mengambil alih tugasmu untuk melindunginya. Itu karena jarakku agak jauh dari Elisa, Nek. Lagi pula aku sudah memberikan imbalan yang layak pada pria itu. Tidak semua bisa dibeli dengan uang. Kurasa jika kamu terus seperti ini, maka kamu tak akan bisa membuat hatinya tergerak menuju ke arahmu, kata Lili sambil menatap Elisa yang kini telah memotong tangkai mawar di depan mereka. Percakapan antara nenek dan cucunya itu tidak terlalu keras, jadi meski jarak mereka dengan Elisa tidak jauh, namun wanita itu tak bisa mendengarnya dengan jelas. Dia telah aku tandai sebagai milikku. Bahkan jika ia belum tergerak ke arahku, tak akan ada yang bisa membawanya pergi dariku. Lilih menatap Kelvin dengan pandangan mengejek. Mari kita lihat sampai sejauh mana kamu bisa mempertahankan kepercayaanmu sekarang. Tiba-tiba jari telunjuk Elisa tertusuk oleh duri di tangkai bunga mawar. Kelvin segera bangkit dan menuju ke arah Elisa. Ketika ia menarik telapak tangan Elisa, ia melihat ada setetes darah yang keluar dari jari telunjuknya. Kelvin menyesap darah yang berada di jari telunjuk itu membuat semua orang, bahkan Elisa, tercengang. Wanita itu berusaha menarik telapak tangannya, namun Kelvin tak membiarkan itu. Apakah masih sakit? Tanya Kelvin seusai penghisap darah di jari Elisa. Wanita itu menggeleng dengan wajahnya yang hampir semerah bunga mawar di depannya. Kelvin membuang bunga-bunga mawar di atas meja dan memasukkannya ke dalam tong sampah. Jangan menyentuh bunga mawar lagi. Jika kamu ingin merangkai bunga, maka gunakan bunga yang lain. Bunganya tidak bersalah, akulah yang tidak hati-hati. Kamu tidak perlu bertindak secara berlebihan dengan membuang bunga mawar, termasuk menghisap luka di tanganku, protes Elisa. Ia sangat malu pada kakek dan nenek Kelvin yang saat ini menatap ke arah mereka. Bahkan Efren juga menatap dengan wajah yang aneh. Dedi, ada itu menjijikkan. Ada banyak plester di kotak obat. Kenapa harus menghisap darah di tangan Mami? Elisa memutar matanya ke arah Kelvin. Lihatlah, bahkan anak kecil tahu hal itu. Kelvin menarik nafas dalam. Menghentikan darah akan lebih efektif dengan menghisapnya. Aku sudah hidup cukup lama dan baru mendengar tentang hal itu, sahut Lily. Kelvin pergi dengan wajah kesal. Meski menghisap darah dari luka tusuk di tangannya tidak sebanding dengan menahan bara api untuknya. Seharusnya mereka tetap menghargai usahaku, batin Kelvin kesal. Ia masuk ke ruang
ke ruang kerja di lantai atas. Meski ini akhir pekan, namun Kelvin masih memiliki banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan. Ketika siang hari mereka kedatangan seorang tamu yang datang dengan suara berisik. Ia membawa beberapa pegawai toko yang mendorong masuk sebuah robot Iron Man yang lebih besar sedikit dari ukuran manusia dewasa pada umumnya. "Apakah kamu pegawai toko?" tanya Bertha pada pria tampan yang segera duduk di kursi ruang tamu saat dua pegawai lain sibuk memasukkan robot Iron Man. "Ada banyak mainan anak-anak yang dikirim akhir-akhir ini, jadi Bertha menduga bahwa mainan ini adalah pesanan yang datang untuk Efren dari ayah atau kakeknya." Michael menyatukan alisnya. Ia sangat terkenal dan fotonya hampir menghiasi setiap kamar dari wanita muda di Australia. Namun wanita ini justru mengenali dirinya sebagai pegawai toko. "Aku bukan pegawai toko, tapi paman tampan untuk cucu baru di rumah ini. Bisakah kamu memanggilnya sekarang? Aku sudah membawakan robot besar untuknya," kata Michael. Bertha masih terperangah, namun Efren yang mendengar keributan turun dari lantai atas. Ia segera menghampiri robot Iron Man berukuran besar. "Wow, robotnya keren. Apakah ini bisa terbang seperti di dalam film?" Michael yang menghampiri bocah kecil yang seperti miniatur dari temannya. "Itu tidak bisa terbang, tapi hanya memiliki efek mengangkat tangannya sambil mengeluarkan cahaya laser," kata Michael menghampiri Efren. "Wow, aku sempat mengira bahwa Kenan hanya membual, namun melihatnya sekarang membuatku tak bisa berkata-kata. Di antara kami berempat, justru Kelvin mendapatkan putranya lebih dulu." Michael berjongkok sambil mengamati Efren. Pria itu menilai anak kecil di depannya dari atas hingga ke bawah. Di antara persahabatan mereka, pria yang selalu acuh dan memperlakukan wanita seperti wabah adalah Kelvin. Hampir semua tahu kenapa alasan pria itu tidak mempercayai wanita. Itu karena ibunya pergi meninggalkan dirinya sendiri untuk pria lain. Dia mengalami masa kecil yang buruk karena sikap psikotik ibunya. "Kamu siapa?" tanya Efren. "Aku sahabat ayahmu. Kamu bisa memanggilku Paman Superstar." "Apakah kamu seorang artis?" Michael mengangguk. "Ya, apakah kamu tidak pernah melihat filmku?" Suara langkah berat terdengar menuruni tangga. Kelvin segera menyelah perkataan Michael. "Filmmu selalu memiliki rating 18+. Tentu saja anakku yang masih berumur 3 tahun tak akan melihatnya." Michael lalu menyeringai. "Ah, benar. Aku akan memikirkan untuk menerima tawaran film keluarga dengan rating semua umur agar suatu saat keponakanku bisa melihat akting pamannya." Efren tersenyum. Ia menyukai paman di depannya yang ramah. Terlebih lagi, ia datang dengan mainan besar di depannya. Robot ini akan sangat indah menjadi hiasan di sudut kamarnya. "Nak, di mana ibumu? Kenapa aku tidak melihatnya?" "Mami sedang latihan yoga dengan nenek," jawab Efren. Namun saat melihat siluet ibunya yang baru keluar dari ruang yoga, tangan mungil bocah itu menunjuk ke arah Elisa. "Itu Mami." Elisa keluar dengan hanya mengenakan tank top dengan model crop top. Perutnya yang datar terlihat ketika ia mengenakan pakaian itu. Michael tertegun. Ia sudah banyak melihat wanita cantik di dunia hiburan, namun wanita di depannya adalah kecantikan alami yang menenangkan. Tubuhnya juga masih sangat indah meski pernah melahirkan. Jika ia masuk ke dalam hiburan, ke dunia hiburan, mengandalkan wajahnya, maka dia akan dengan cepat mendapatkan penggemar dan menggusur artis seniornya. Kelvin segera menghampiri Elisa dan menariknya ke belakang tubuhnya. "Naik dan ganti bajumu." "Apa yang salah?" tanya Elisa yang heran.
dia masih belum menyapa tamu mereka. Jika matanya tidak salah lihat, pria yang sempat sekilas ia lihat tadi adalah seorang artis. Jadi dia masih ingin memastikannya lagi, tapi punggung lebar Kelvin seperti tembok besar yang menghalangi pandangannya. Ganti baju lebih dulu, kamu bau. Elisa menciumi ketiak kanan dan kirinya. Ia memang berkeringat, namun dia tidak begitu bau sampai harus mengganti baju. Aku tidak bau, kata Elisa dengan gigi terkatuk. Hidungmu mungkin bermasalah. Elisa naik ke atas dengan bibir mengerucut. Di atas ia segera berganti pakaian dan menyemprotkan parfum sebelum turun. Dia benar-benar yakin bahwa pria tadi adalah artis, jadi dia ingin mendapatkan kesempatan untuk mengobrol dengannya. Jadi ia bergegas turun dengan antusias.